Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang kelas. Iya, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai underline atau adaptive linear neuron. Dan sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya mengenai model learning Madeline atau multiple adaptive linear neuron. Pada dasarnya, eh, model learning ini sebenarnya sama seperti model learning pada ada lain. Namun, secara arsitektur, ya, secara arsitektur, sebelumnya yang kita bahas yaitu Adelaide, adaptive linear neuron, menggunakan eh, arsitektur single layer, di mana setiap inputan yang didapat ya masuk ke dalam sinyal inputan directly akan menuju ke output jaringan atau hasil jaringan yang sudah diaktifasi dengan didampingi masing-masing bobot beserta bias. Sedangkan pada Madeline atau multiple adaptive linear neuron, ketika inputan diberikan masuk ke dalam sinyal inputan, nah tidak bisa langsung ya mengarah ke hasil jaringan atau target yang kita mau, tapi harus melewati sinyal hidden layer. Nah, sinyal hidden layer ini berfungsi untuk menentukan nanti ketika dilakukan training dan learning, maka hasil akhir jaringan yang kita dapat bisa sesuai dengan ekspektasi. Nah, setiap inputan yang diberikan masing-masing akan mengarah ke hidden layer yang dituju. Ya, misalkan sini ada X1, X2, maka di sini juga ada Z1 dan Z2 hidden layernya. Misalkan di sini ada X1, X2 sampai Xn, maka di sini pun juga sama ada Z1, Z2 sampai Zn. Dan setiap inputan ya dengan hidden layernya ini juga punya masing-masing punya bias dan bobotnya. Misalkan X1, X2, maka hidden layernya Z1, Z2. Setiap inputan yang mengarah dari X1 ke Z1 ini juga akan diberikan bias ya. X2 dan ke Z2 ini juga akan diberikan bias. Nah, baru setelah didapatkan hasilnya, Z1 ini adalah ya merupakan hasil aktivasi yang didapat dari eh, jaringan atau net yang sebelumnya sudah dihitung dari setiap inputan beserta bobot dan biasnya. Nah, maka di sini Z1 dan Z2 serta sampai Zn ini akan menjadi input di hidden layer. Input di hidden layer inilah nantinya akan disimulasikan untuk apa? Untuk nanti akan kita training, kita learning, kemudian kita uji
ya, sehingga bisa didapatkan hasil jaringan yang sesuai yang sesuai dengan ekspektasi kita. Pada dasarnya, langkah-langkah training dan learning pada algoritma pelatihan Madeline di sini mirip dengan algoritma pelatihan Adeline. Namun yang membedakan adalah cara memodifikasi bobot. Step-stepnya. Nanti ada perubahan dan mau nggak mau perubahan itu nanti akan mendasari di setiap nanti pada saat proses training dan learning menggunakan algoritma pelatihan Madeline. Langkah pertama yang dilakukan adalah pertama, inisialisasi semua bobot dan bias dengan menggunakan bilangan acak kecil. Nah, ini sama seperti Adeline. Mungkin ada ingat kira-kira berapa nilainya? Nah, oke. Bilangan acak terkecil yaitu 0,1. Secara defaultnya yang dipakai. Inisialisasi laju dengan bilangan kecil. Nah, inisialisasi laju dengan bilangan kecil ini juga sama 0,1. Nah, nanti bobot, bias, dan laju ini beda dengan ada lain. Nah, bedanya di mana? Kalau ada lain, defaultnya ketika misalkan belum diberikan nilai sebelum mulai pelatihan dan training, yaitu 0,1. Sedangkan Madeline, ya ini kita perlu perhatikan, ya nilai-nilainya berapa. Nah, nanti untuk inputan bobot awal ini akan kita tentukan sebelum melakukan pengujian dan pelatihan. Selama perubahan bobot lebih besar dari batas toleransi, maka jumlah epoh belum melebihi batas yang ditentukan. Maka lakukan langkah A sampai E. Langkah pertama, set aktivasi unit masukan sinyal inputan sama dengan inputan untuk semua I mulai dari 1 sampai sekian. Hitung nilai net input untuk setiap unit tersembunyi ada line Z1, Z2, sampai Zn dengan rumus Z in J sama dengan sigma inputan perkalian perhitungan pertambahan dari input, setiap input dan bobotnya ditambah dengan gasnya. Kemudian, hitung keluaran setiap unit tersembunyi dengan menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Ingat, aktivasi bipolar. Bilangan bipolar ada berapa? Ada dua, yaitu 1 dan -1. Nilai aktivasi bernilai 1 jika net jaringan untuk Zin-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau nilai aktivasinya bernilai -1 jika nilai Zin-nya ini lebih kecil 0. Kemudian tentukan keluaran jaringan untuk jaringan tersembunyi. Maka di sini nilai netnya, net ini untuk nanti ketika kita mau menghitung ya hasil jaringannya yang terakhir. Sama ketika kita mendapatkan eh, input untuk jaringan tersembunyi, maka kita perlu hitung net dan perlu aktivasi, serta ketika masuk ke hasil jaringan, ingin mendapatkan hasil jaringannya, maka kita perlu mencari nilai net dan aktivasi untuk hasil jaringan. Nah, di setiap perhitungan bobot dan biasnya, bobot dan bobot biasnya,
Itu nanti sama seperti pada awal, ya, poin A, poin, sorry, poin satu, di mana inisialisme bobot dan bias bilang acak. Maka sebelum kita mulai training learning, perlu cek dulu bobot. Dan di sini misalkan ada dua inputan X1, X2 ya. Nah, maka perlu ditentukan W11, W21, W12, W22, B1, B2, V1, V2, B3. Untuk apa? Untuk bobot dan bias pada inputan yang mengarah ke jaringan tersembunyi atau hidden layer dan jaringan hidden layer ke hasil jaringan. Itu dari awal sudah kita tentukan nilainya. Nah, setelah kita dapat nilai jaringannya, maka aktivasinya juga sama menggunakan bipolar hard limit. Aktivasi akan bernilai 1 jika nilai jaringannya lebih besar sama dengan 0, dan kalau min 1 jika nilai netnya lebih kecil dari 0. Nah, mungkin kalian mungkin secara step mungkin kurang paham ya. Saya yakin karena di sini agak mungkin ada perhitungan error di sini untuk penentuan apakah perlu dimodifikasi atau tidak dimodifikasi. Nah, aturannya seperti ini. Sebelum kita modifikasi, ya, ini modifikasi bobotnya ini dilakukan setelah kita hitung nilai net dan nilai aktivasinya untuk hasil jaringan akhir, ya, hasil jaringan akhir. Baru kita cari, baru kita tentukan apakah perlu dimodifikasi bobot atau tidak. Itu. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan underline, dengan penentuan. Kalau underline dan penentuan selisih antara target dengan hasil jaringan, sedangkan Madeline penentuannya sama dengan perseptron. Ya, maksudnya gini, kalau Madeline selisih target dengan jaringan, dan kalau Madeline apabila target tidak sama dengan jaringan, maka lihat kondisi berikut. Untuk T, targetnya sama dengan 1. Ini bukan Y ya, ini target awal. Misalkan nilai awal kita menggunakan fungsi logika, misalkan hasilnya misalkan 1. Itulah ada targetnya. Kalau misalkan T sama dengan 1 berarti positif, maka ubah bobot ke unit ZJ dan Zin dekat dengan 0. Misalnya ke unit ZP. Nanti di abis ini kita akan bahas ya. Nah, kalau misalkan targetnya positif 1, maka perubahan bobotnya adalah ini kondisi dilakukan perubahan bobotnya ketika ini ya, nilai target nggak sama dengan hasil jaringan. Kalau target sama dengan hasil jaringan, maka tidak perlu dilakukan perubahan bobot. Oke. Nah, kalau T-nya positif 1, maka bobot perubahan modifikasi, perubahan bobotnya adalah bobot baru. Kalau untuk bias ya, bobot bias baru sama dengan bobot bias lama ditambah laju dikali 1 dikurang Z net. Z input P. Z in P itu maksudnya nilai net untuk hidden layer. Ya, hidden layer yang di sini tadi kita sudah cari di sini ya. Nih, nilai net untuk hidden layer. Nah, kalau bobot baru inputan sama dengan bobot lama inputan ditambah laju dikali 1 dikurang net untuk hidden layer dikali inputannya. Dan inputannya ini bukan hidden layer, tapi inputan awal, X1. Ya.
Nah, kalau misalkan targetnya minus, targetnya -1. Nah, maka ubah semua bobot ke unit ZK yang ZIN-nya positif. Jadi apa? Nilai net pada hidden layer-nya bernilai positif. Itu perlu dirubah bobotnya. Nah, kalau yang positif ini hanya netnya nilainya mendekati 0. Nah, untuk rumus ketika target sama dengan -1, maka bias baru sama dengan bias lama ditambah laju dikali -1. Nah, ininya default ya, -1 dikurang net pada hidden layer. Nah, untuk barunya bobot lama sama dengan, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah laju dikali -1 dikurang net hidden layer dikali inputannya. Sampai sini paham, mahasiswa? Oke, kalau belum paham, kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, di sini kebetulan ada kasus dengan menggunakan fungsi logika XOR. XOR itu berarti not OR. Pertama, gunakan Madeline mula-mula mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Gunakan laju 0,5 dan batas toleransi 0,1. Misalkan di dalam soal, misalkan di sini sudah ada inputan dan targetnya menggunakan fungsi logika XOR ya, dengan menggunakan bipolar 1 dan -1. Nah, tabel logikanya sudah ada. Nah, perlu kita ketahui juga tabel untuk semua bobot dan bias yang mengarah dari inputan ke hidden layer dan dari hidden layer ke hasil jaringan. Nah, diperhatikan di sini W11, W21, W12, W22, B1, B2. Sebelum kalian buat tabel seperti ini, kalian mesti pahami ini dapat dari mana. Nah, contohnya misalkan gini. X1 ke Z1, maka W11. X1 ke Z2, maka W21. Ini, nah kita lihat sebelumnya. X1 ke Z1, maka bobot W11. X1 ke Z2, maka bobot W12. Bias ke Z1, maka bobot bias 1. X2 ke Z1, maka bobot 21. X2 ke Z2, maka bobot 22. Z2 ke Y, yaitu hasil jaringan, maka V2. Z1 ke Y, V1, dan bias ke Y di B3. Nah, jadi sebelum kalian buat tabel eh, untuk inisialisasi bobot awal, bias awal, dan bobot pada hidden layer dan bias hidden layer, ini kalian mesti perhatikan buat jaringannya seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung baca seperti ini, kalian buat seperti ini. Oh, inputan X1 ke Z1 0,5, X2 ke Z2 0,2, dan seterusnya. Sampai hidden layer bobotnya juga kalian tulis juga sini. Ya, setelah kalian buat arsitekturnya, maka kita mulai. Nah, saya akan masuk ke Excel ya. Kebetulan saya sudah bikin Excelnya. Nah, oke. Contoh misalkan, ini ada tadi ya, ini sudah saya hitung ya. Nah, ini ada dua inputan, X1, X2, bias, serta targetnya, ini saya samakan gitu ya. Inputan 1, ya inputan 2, data pertama sampai data keempat gitu ya. Nah, kemudian di sini Z1, Z2 ini adalah inputan inisiasi awal bobot biasnya, bobotan biasnya. Ini dimasukkan gitu ya. Kemudian di sini
Ya, masukkan nilainya tadi, kemudian cari nilai net pada hidden layer. Ya, nilai net pada hidden layer. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Data pertama, misalkan. Cari nilai net untuk hidden layer pertama. Nilai net pada hidden layer pertama, data pertama sama dengan inputan pertama dikali bobot W11 ditambah inputan kedua dikali bobot W12 ditambah bias pertama sama dengan 0,5. Hitung ya. Udah dapat hasilnya. Kemudian yang kedua, nilai Z2 W1 dikali W21 X2 dikali W22 ditambah B2. Hasilnya 0,45. Maka setelah diaktifasi, ya, karena ini semua di atas 0, maka aktivasinya juga bernilai 1 kan polar ya. Kalau misalkan aktivasi bernilai 1 jika nilai netnya lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita tetapkan nilai bias untuk hidden layer sampai ke dari hidden layer ke hasil aktivitas jaringan, hasil target hasil jaringan akhir dan bias-biasnya gitu ya. Di sini diwakili V1, V2. Baru kita cari net Y-nya. Net Y-nya dapat dari mana? Nah, ini net Y-nya pertama sama dengan Z1. Z1 mana? Ini. Z1 ini. 1 ya dikali V1. V1 ini 0,5 ya. Z1 dikali V1 tambah Z2. Z2 tadi ini dikali V2 ditambah V3 sama dengan 1,5. Nah, ini juga sama ya, di atas 0 juga, maka aktivasinya adalah 1. Kan untuk jadi gini, untuk aktivasi dari inputan ke hidden layer ini menggunakan fungsi aktivasi bipolar hard limit sama seperti ketika aktivasi untuk dari hidden layer ke hasil jaringan ya menggunakan fungsi aktivasi bipolar hard limit. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Nah, tentukan apakah perlu diubah bobotnya atau tidak ya. Nah, kita lihat di sini. Satu sebuah bobot, iya. Ini dari mana? Cek. Nilai Y-nya, hasil jaringannya 1. Nilai targetnya -1. Maka kondisinya, ya, perlu dirubah bobotnya. Nah, kondisi T-nya. Apakah T-nya di sini positif atau negatif? Negatif. Maka kalau negatif, secara hukum tadi, ubah bobot yang positif Z netnya atau ubah bobot yang net hidden layer-nya positif. Nah, ini positif semua nih, maka ubah semuanya nih, ya, ubah semuanya nih. Cari deltanya, ya, deltanya itu rumusnya laju dikali -1 dikurang net hidden layer, dapat hasilnya, kemudian 1,1, ini dihitung juga 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, dapat ya. Kemudian baru kita ubah bobotnya. Nah, ini dapat hasilnya gitu ya. Ini B, ini bias 1 ya buat barunya. Untuk yang bias satu lama tambah delta bias, yang inputannya juga sama ya. Yang di inputan bobot 1,1 baru sama dengan bobot 1,1 lama ditambah delta bobot 1,1 sampai selesai ya, sampai selesai sampai bobot 2,2 baru sama dengan bobot 2,2 lama tambah delta bobot 2,2. Nah, selesai dapat bobot barunya untuk bias dan inputan, maka ini akan dipakai untuk bobot baru data kedua. Yang masuk kita turunkan nih. Nah, cuman perhatikan di sini. Yang dirubah hanya bobot inputan dan bias awal, bukan bobot dan inputan hidden layer. Bobot dan inputan hidden layer ini akan tetap sama.
nggak akan berubah. Tapi kalau ini perlu dirubah. Nah, ini setelah saya simulasi, nah, kan ada yang tanya, Pak, ini min 0,625 dari mana? 6,25 ini saya pakai kondisi, ya kondisi, karena kan di sini ya kondisi T-nya di sini adalah eh, T-nya di sini positif satu. Nah, ingat secara hukum aturan main pada Madeline, kalau satu, ya, kalau satu di sini ubah bobot ke unit net hidden layer-nya yang dekat nilainya dengan nol. Nah, coba lihat di sini. Di sini net pada hidden layer ini yang pertama minus 0,625. Yang kedua minus 0,675. Kenapa yang diubah bobotnya hanya yang min 0,625? Karena secara nilai min 0,625 ini mendekati nol. Bahkan gini ya. Misalkan ada nilai ini nol, ini nah 0, 1, 2. Dan di sini ada mana tadi itu 0, 6, 0 di atas ya. Nah, ini. Nah, kulit dari hitungan di sini ya, max. Max min. Nah, lihat di sini. Kalau kita urutkan 2, 1 yang positif ya, sampai seterusnya ya, sampai seterusnya. Pokoknya lebih besar dari 2 gitu ya. Lebih besar dari 2. Ini lebih kecil dari minus 0,675. Nah, ini lebih besar 2, ini lebih kecil minusnya. Nah, paling makanya di sini dari urutan bilangan di sini ya. Nah, 2 adalah yang paling besar. Yang paling kecil adalah minus 0,675. Nah, dia tadi nilainya minus 0,625, kemudian minus 0,675. Mana yang nilainya lebih mendekati ke nol? Nah, nilai yang lebih mendekati nol itu adalah minus 0,625. Maka di sini, jika lihat kondisi T-nya, ini adalah bobot yang dirubah untuk nilai hidden layer-nya Z1. Berarti yang Z1 aja nih yang diubah. Yang Z2 nggak perlu dirubah. Gitu. Nah, kemudian nih kalau misalkan udah semua selesai sampai D4 selesai gitu ya. Nah, maka di sini baru kita cek as terakhir. Yang dilihat adalah bobot inputan, bukan bias. Makanya sini, bobot inputan setelah selesai sampai data keempat ya. Bobot inputan pertama 1,39, yang 11, 12, sorry ini 12 ya. Ini saya salah tulis 12. Nah, ini bersama 12. Yang 11 ini 1,319, yang 12 1,319. Kemudian yang buat bulan Z2 ini 1,156, 1,156 yang kedua. Maka lihat rata-ratanya ya, kan dicari ya delta inputan untuk max. Ini sebenarnya max ya, yang dilihat maksimal. Nah, lihat maksimumnya ya.
dari nilai atas, nilai maksnya berapa? Nah, dari 1,319, 1,319, 1,156, maka di sini max-nya adalah ini. Max-nya adalah ini. Nah, 1,1,1,156. Nah, ini juga sama nih. Max-nya berapa? Max-nya ini 0, max-nya ini berarti dilihat ini, yang mendekati 0 itu max-nya. Berarti di sini, nah, hitungannya gini. Max, tuh, maka max-nya ini. Nah, ini 3139. Max AO 8. Oh iya, sorry. Ya, paling tinggi nih. Yang tinggi 319. Oke. Berarti yang max-nya ini 1,319. Ya, lihat apakah lebih besar dari batas toleransi. Tadi batas toleransinya berapa? Batas toleransinya 0,1. Nah, tetap masih besar ya. Masih di atas satu malah. Nah, di atas satu, maka tetap lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, ini nanti akan menentukan apakah lanjut ke epoch berikutnya atau tidak. Nah, dari hasil simulasi di sini, ya, setelah kita simulasi sampai epoch kedua, itu ya. Nah, pas terakhir nih status ubah bobot tidak. Nah, kalau tidak di sini maka kalau di sini cek dulu harusnya ya. Kalau di sini false, bentar. If ini sama dengan tidak, maka ini tidak, maka nol. Kalau ya ini. Nah, kalau ini tidak, maka ini. Ah, sorry. Ini di ini nih ya, di kunci harusnya W21. Kunci W21. Hmm. 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 Nah, seperti ini nih. W21 tidak. Ya, ini juga sama nih. I20 ditambahin lagi di sininya. If W20 20 tidak, maka nol. Nah, kita ganti paste value formula saja. Ini kita bedakan aja.
20, 10, 3, B. Hmm, oke. Eh, nah, ini sama if W, W 19 ya. Plus sama dengan tidak nol, maka ini if W ya dan seterusnya. Jadi ini akan cek dulu ya. Berarti cek dulu sini. Kalau ini tidak berubah bobotnya, kalau ini iya, maka berubah bobotnya. Tapi misalkan iya juga, akan lihat di sininya nih. Kalau misalkannya, misalkan nih T-nya misalkan di sini positif ya, positif, maka cek dua net ini apakah mana yang mendekati nol. Yang mendekati nol adalah ini, min 0,03 gitu. Oke, sampai situ aja untuk teman kita hari ini. Jadi hasilnya terakhir adalah untuk model learning Madeline ini selesai di epoch kedua dengan dengan batas dengan bobot barunya di sini nol karena di sini status bobotnya di sini sudah bernilai tidak, maka tidak perlu diubah bobotnya gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.